Makan ubi kayu ganti makan nasi. Itu saranan yang Di-Ketua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul sebagai alternatif sementara menunggu bekalan beras putih tempatan BPT selesai. Penurunan. Yang keduanya saya rasa rakyat Malaysia juga harus melihat alternatif. Kalau beras Krisis pangan kembali menjadi perhatian serius di Malaysia setelah muncul pernyataan yang cukup mengejutkan dari Yang di-Pertua Dewan Rakyat Malaysia, Tan Sri Johari Abdul. Dalam sebuah pernyataannya, ia menyarankan masyarakat untuk mulai melihat alternatif selain nasi sebagai sumber utama karbohidrat. Salah satunya adalah ubi kayu. Pernyataan tersebut muncul di tengah isu pasokan beras putih tempatan atau BPT yang masih belum stabil dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Di negara yang selama puluhan tahun menjadikan nasi sebagai makanan pokok utama, usulan mengganti nasi dengan ubi kayu tentu memicu berbagai reaksi. Sebagian menganggapnya sebagai solusi realistis dalam menghadapi tantangan pangan, sementara sebagian lainnya melihatnya sebagai tanda bahwa Malaysia sedang menghadapi persoalan ketahanan pangan yang lebih besar dari yang terlihat. Dalam pernyataannya, Tan Sri Johari Abdul menjelaskan bahwa tujuan utama masyarakat mengonsumsi nasi sebenarnya adalah untuk mendapatkan asupan karbohidrat. Oleh karena itu, menurutnya masyarakat tidak seharusnya terlalu bergantung pada satu jenis makanan saja. Ia mencontohkan bagaimana masyarakat di Sarawak telah lama menggunakan ubi kayu sebagai makanan pendamping, bahkan pengganti nasi dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, ubi kayu memiliki kandungan yang baik dan bahkan dianggap memiliki kadar gula yang lebih rendah dibandingkan nasi putih. Dari sudut pandang kesehatan dan ketahanan pangan, ia melihat bahwa diversifikasi makanan pokok merupakan langkah yang perlu dipertimbangkan secara serius oleh rakyat Malaysia. Pernyataan tersebut sebenarnya membuka kembali diskusi lama mengenai ketergantungan Malaysia terhadap impor pangan. Selama bertahun-tahun, Malaysia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat impor bahan makanan yang cukup tinggi di kawasan Asia Tenggara. Meski memiliki lahan pertanian yang luas dan iklim tropis yang mendukung, negeri jiran itu masih mengimpor berbagai kebutuhan pokok dalam jumlah besar. Bahkan dalam pernyataannya, Johari Abdul mengungkapkan bahwa nilai impor pangan Malaysia pernah mencapai hampir 60 miliar ringgit dalam satu periode anggaran. Jumlah tersebut dianggap sangat besar dan menunjukkan bahwa ketahanan pangan nasional masih menjadi tantangan serius yang belum terselesaikan. Masalah beras sendiri bukanlah isu kecil di Malaysia. Beras bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga bagian dari identitas budaya dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Hampir setiap rumah tangga di Malaysia menjadikan nasi sebagai menu utama dalam setiap waktu makan. Ketika pasokan beras terganggu atau harga naik secara signifikan, dampaknya langsung terasa bagi masyarakat, terutama kelompok beri penghasilan rendah. Oleh sebab itu, ketika muncul saran untuk mengganti nasi dengan ubi kayu, sebagian masyarakat langsung merespons dengan skeptis. Ada yang menilai bahwa solusi tersebut terlalu sederhana untuk masalah yang sangat kompleks. Namun di sisi lain, pernyataan itu juga menyadarkan banyak pihak bahwa ketergantungan terhadap satu sumber pangan memang dapat menjadi ancaman besar bagi sebuah negara. Dalam situasi global yang semakin tidak menentu, negara-negara di dunia mulai menghadapi berbagai tantangan baru, mulai dari perubahan iklim, gangguan rantai pasok internasional, konflik geopolitik, hingga kenaikan harga komoditas global. Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi stabilitas pasokan pangan dalam negeri. Jika sebuah negara terlalu bergantung pada impor, maka setiap gangguan global akan langsung berdampak pada kehidupan rakyatnya. Malaysia sendiri sebenarnya memiliki potensi besar dalam sektor pertanian selain padi. Negara itu memiliki tanah yang subur dan cocok untuk berbagai jenis tanaman pangan. Ubi kayu, misalnya, dapat tumbuh dengan relatif mudah dan tidak membutuhkan perawatan serumit tanaman padi. Di beberapa wilayah seperti Sarawak dan Sabah, ubi kayu sudah lama menjadi bagian dari tradisi pangan masyarakat lokal. Selain direbus, ubi kayu juga diolah menjadi berbagai jenis makanan tradisional yang cukup populer. Dalam konteks ini, saran untuk memperluas konsumsi ubi kayu sebenarnya bukan sesuatu yang sepenuhnya baru. Meski demikian, tantangan terbesar dalam mengubah pola konsumsi masyarakat adalah budaya dan kebiasaan. Di banyak negara Asia, nasi memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.
Bahkan bagi sebagian orang, makan tanpa nasi dianggap belum benar-benar makan. Kebiasaan tersebut telah terbentuk selama puluhan tahun dan menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, mengganti nasi dengan bahan pangan lain tentu tidak mudah dilakukan dalam waktu singkat. Selain faktor budaya, ada pula persoalan ekonomi dan distribusi pangan yang harus diperhatikan. Jika pemerintah serius ingin mendorong diversifikasi makanan pokok, maka diperlukan kebijakan yang mendukung petani lokal, pengembangan industri pangan alternatif, serta edukasi kepada masyarakat. Diversifikasi pangan tidak cukup hanya melalui pernyataan publik, tetapi membutuhkan strategi jangka panjang yang terintegrasi. Tanpa langkah nyata, saran untuk mengganti nasi dengan ubi kayu hanya akan dianggap sebagai wacana sementara yang tidak menyentuh akar persoalan. Di tengah polemik tersebut, banyak pengamat mulai mempertanyakan arah kebijakan pangan Malaysia ke depan. Sebab persoalan sebenarnya bukan hanya soal memilih antara nasi atau ubi kayu, melainkan bagaimana sebuah negara dapat menjamin ketersediaan pangan yang stabil, terjangkau, dan berkelanjutan bagi rakyatnya. Ketahanan pangan kini telah menjadi isu strategis global. Negara-negara yang tidak mampu memproduksi kebutuhan pangannya sendiri akan semakin rentan terhadap krisis internasional. Fenomena ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Malaysia. Banyak negara di Asia Tenggara mulai menghadapi tantangan serupa. Pertumbuhan populasi, urbanisasi, perubahan iklim, dan berkurangnya lahan pertanian membuat produksi pangan semakin sulit memenuhi kebutuhan domestik. Dalam kondisi seperti itu, diversifikasi sumber pangan menjadi salah satu solusi yang mulai banyak dibahas. Beberapa negara mulai mendorong konsumsi jagung, kentang, singkong, dan bahan pangan lokal lainnya untuk mengurangi ketergantungan pada beras dan gandum impor. Di Indonesia sendiri, wacana diversifikasi pangan juga pernah menjadi perhatian pemerintah. Singkong, sagu, jagung, dan berbagai umbi-umbian lokal pernah dipromosikan sebagai alternatif nasi. Namun hingga kini, nasi tetap menjadi makanan pokok utama masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan pola konsumsi bukan hanya persoalan ketersediaan pangan, tetapi juga menyangkut psikologi sosial dan budaya masyarakat. Kembali ke Malaysia, pernyataan Johari Abdul setidaknya telah memicu diskusi penting mengenai masa depan pangan nasional. Sebagian masyarakat mungkin menolak ide tersebut karena dianggap tidak realistis. Namun sebagian lainnya melihat bahwa pernyataan itu merupakan peringatan bahwa Malaysia tidak bisa terus bergantung pada impor pangan dalam jangka panjang. Jika situasi global semakin tidak stabil, maka negara yang tidak memiliki ketahanan pangan yang kuat akan menghadapi risiko yang jauh lebih besar. Krisis pangan global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan kenyataan yang mulai dirasakan banyak negara saat ini. Perang, konflik perdagangan, perubahan cuaca ekstrim, dan gangguan logistik internasional telah menunjukkan betapa rapuhnya sistem pangan dunia modern. Ketika harga beras dunia naik atau pasokan terganggu, negara-negara pengimpor akan menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya. Dalam konteks itulah, diversifikasi pangan menjadi semakin relevan untuk dibahas. Mungkin persoalannya memang bukan tentang ubi kayu semata. Ubi kayu hanyalah simbol dari perlunya perubahan cara pandang terhadap ketahanan pangan. Selama ini banyak negara terlalu fokus pada efisiensi ekonomi dan perdagangan global, sehingga melupakan pentingnya kemandirian pangan domestik. Padahal dalam situasi krisis, kemampuan memproduksi pangan sendiri dapat menjadi faktor penentu stabilitas nasional. Kini pertanyaannya adalah apakah masyarakat Malaysia siap menerima perubahan tersebut? Apakah generasi muda mau mulai melihat pangan lokal selain nasi sebagai bagian dari gaya hidup baru? Dan yang lebih penting, apakah pemerintah mampu mengubah pernyataan kontroversial ini menjadi kebijakan nyata yang memperkuat sektor pertanian nasional? Karena pada akhirnya, sebuah negara yang kuat bukan hanya diukur dari gedung pencakar langit, kekuatan ekonomi, atau kemajuan teknologinya. Negara yang benar-benar kuat adalah negara yang mampu memastikan rakyatnya tidak kesulitan mendapatkan makanan pokok bahkan di tengah krisis global sekalipun. Dan mungkin dari perdebatan tentang nasi dan ubi kayu inilah, Malaysia mulai menyadari bahwa ketahanan pangan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang sangat mendesak untuk masa depan.